Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di malam yang berbahagia ini kita telah melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, yaitu melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan nikmat kepada kita untuk melaksanakan sholat tarawih dan juga sholat witir di malam keberapa sekarang? Malam ke-8. Cepat waktu berlalu. Pekan lalu kita memulai sholat tarawih yang pertama di malam Ahad, dan hari ini sudah 1 pekan kita lewati bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan akan berlalu dengan cepat. Tanpa kita sadari, kita terus berdiam dengan kelalaian kita, sedangkan bulan Ramadan terus berjalan. Ramadan akan terus melangkah. 2 hari lagi kita akan masuk di sepertiga kedua dari bulan Ramadan. 7 hari lagi kita akan masuk di pertengahan bulan Ramadan. 12 hari lagi kita akan masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tahun lalu kita berazam bahwa jika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, kita akan melakukan amalan ini dan itu. Namun nyatanya Allah berikan nikmat kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, yang tidak Allah berikan nikmat tersebut kepada saudara kita, tetangga kita, kawan kita yang telah wafat sebelum tibanya bulan Ramadan, tapi ternyata kita belum dapat memaksimalkan keberadaan kita di bulan Ramadan. Padahal sampainya seseorang ke bulan Ramadan sendiri itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis yang sahih, Talha radhiyallahu anhu, suatu hari beliau pernah bermimpi tentang 2 orang sahabat, yang 2 orang sahabat ini masuk Islam secara bersamaan. Orang yang pertama amalannya jauh lebih banyak daripada orang yang kedua, lebih berijtihad di dalam beramal. Dan kemudian ketika mereka ikut berperang dalam satu peperangan, yang pertama wafat, yang kedua masih hidup. Yang pertama wafat dan termasuk golongan para syuhada, orang yang syahid di medan peperangan melawan kaum kufar. 1 tahun kemudian orang yang kedua wafat, dan tidak wafat di medan peperangan, tapi wafat di atas tempat tidurnya. Tidak wafat di medan peperangan, wafat di atas tempat tidurnya. Di dalam mimpinya, Talha radhiyallahu anhu melihat bahwa ternyata orang yang kedua masuk surga terlebih dahulu sebelum orang yang pertama. Maka timbul kerancuan pada diri Talha radhiyallahu anhu, hingga beliau pun bertanya keesokan harinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merasa keheranan. Mengapa orang kedua yang dia wafat di atas tempat tidurnya, amalannya pun tidak begitu banyak, masuk surga lebih dahulu dibandingkan orang pertama
yang dia begitu ijtihad di dalam beramal saat dia hidup dan wafat di medan peperangan. Mengapa orang kedua yang justru masuk surga terlebih dahulu dibandingkan orang yang pertama? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab kepada Talha, bukankah orang yang kedua hidup lebih lama dibandingkan orang yang pertama? 1 tahun lamanya. Dan bukankah orang yang kedua berjumpa dengan bulan Ramadan dan melaksanakan siam dan qiyam di dalamnya? Dia berpuasa, dia menghidupkan malam di bulan Ramadan. Maka pada hakikatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbandingan antara orang yang kedua dengan orang yang pertama ini ibarat langit dan bumi. Karena diberikan kenikmatan berjumpa dengan bulan Ramadan dan memaksimalkan keberadaannya di bulan Ramadan. Maka kita Allah berikan karunia dan nikmat tersebut. Tiba kita di bulan Ramadan. Sampai kita di bulan yang penuh dengan ampunan. Bulannya qiyam dan siyam, bulannya Al-Quran, bulannya sedekah, bulan yang sangat istimewa yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'akum syahrul Ramadan, telah tiba kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahagia dengan tibanya kita di bulan Ramadan dan maksimalkan. Karena rasa syukur itu tidak hanya di lisan, tidak hanya di hati, tapi diamalkan dengan amalan perbuatan. Tercermin hamba yang bersyukur itu, dia di siang harinya berpuasa, menjaga salat wajibnya, menjaga salat sunnahnya, menjaga salat duhanya, banyak bersedekah semampunya. Tidak harus besar. Ingat, agama Islam ini bukan hanya agamanya orang kaya. Sedekah itu disyariatkan tidak hanya untuk si kaya. Si miskin pun boleh untuk bersedekah. Bahkan dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memisalkan sedekah ini dengan harta yang banyak, tidak. Memisalkan dengan sesuatu yang sederhana. Dengan sebutir kurma, dengan setengah kurma. Agar apa? Agar si miskin, si fakir tidak minder dengan ketidakmilikan dia harta yang berlimpah. Ternyata dia pun dapat bersedekah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa 1 butir kurma yang disedekahkan itu Allah tumbuhkan menjadi sebesar gunung yang amat besar. 1 butir kurma menjadi tabungan pahala yang luar biasa. 1 butir kurma, Pak, kalau sekarang kita hitung rupiahkan, ada yang mungkin tidak sampai 500 rupiah 1 butirnya. Ternyata nilainya begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan. Ini agamanya si kaya dan agamanya si fakir, agamanya si miskin dan agamanya orang yang berlimpah harta. Maka jangan kita mengharamkan diri kita dari keutamaan bersedekah. Semampu yang kita bisa, walaupun seteguk air, segelas air, 1 butir kurma, 1 buah gorengan. Berikan apa yang mampu untuk kita berikan di bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Dan yang perlu kita ingat bahwa kita berada di bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Bulan ini adalah bulannya Al-Quran. Al-Imam Az-Zuhri pernah ditanya tentang apa itu bulan Ramadan, maka beliau menjawab, huwa qiraatul Quran. Bulan Ramadan adalah bulannya membaca Al-Quran. Oleh sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan di bulan Ramadan itu 60 kali menghatamkan Al-Quran. 60 kali menghatamkan Al-Quran. Kita targetnya berapa kali hatam? Sampai sekarang aja ternyata juz 10 aja belum kekejar-kejar. Mungkin masih ada yang masih berkecimpung di juz pertama. Atau bahkan ada yang belum sempat membaca Al-Quran. Sibuk dengan pekerjaannya.
Lihat para ulama terdahulu, Imam Malik Ibn Anas, kalau tiba bulan Ramadan, itu meninggalkan majelis hadis dan fokus dengan Al-Quran. Ini bulannya Al-Quran. Bulannya membaca Al-Quran. Kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini waktunya kita untuk fokus membaca pedoman hidup kita, Al-Quran, yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, memiliki keberkahan dan keutamaan di dalam membacanya. Ketika seseorang berusaha memahaminya, kemudian ketika dia mengamalkannya, ketika dia menyampaikannya, semuanya bernilai pahala. Bahkan mendengarkannya pun bernilai pahala. Ketika seorang mukmin berada di bulan Ramadan dan dia banyak berkecimpung dengan Al-Quran, maka orang yang beriman harus memahami bagaimana adab dia dengan Al-Quran, bagaimana adab dia di dalam membaca Al-Quran, sehingga niat baik dia untuk memahami Al-Quran, untuk membaca Al-Quran, akan bernilai pahala yang lebih ketika dia mengikuti adab-adab di dalam membaca Al-Quran tersebut. Maka para ulama banyak sekali menyebutkan tentang adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Nah, kita sekarang berada di bulan Ramadan, tidak jauh dari Al-Quran insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Maka sekilas kita akan bahas tentang adab-adab di dalam membaca Al-Quran, agar apa yang kita lakukan dari amalan soleh membaca Al-Quran bernilai pahala yang jauh lebih besar ketika kita mempraktekkan adab-adab tersebut di dalam membaca Al-Quran. Yang pertama, adab di dalam membaca Al-Quran adalah ikhlas. Ini adab pertama. Seseorang ketika membaca Al-Quran, niatkan lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ingin didengar oleh si fulan atau si allan. Bukan ingin dipuji oleh si fulan atau si allan. Bukan demi mendapatkan harta dunia, tidak. Lillah. Karena jika kita membaca Al-Quran tidak untuk Allah, bukan bernilai pahala, bahkan akan menyebabkan kita berlumur dosa jika kita tidak tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wahai Abu Hurairah, siapakah orang pertama yang akan merasakan panasnya siksaan api neraka?" Kita kalau ditanya siapa yang akan merasakan panasnya siksa api neraka, akan menjawab mungkin Fir'aun, mungkin Abu Jahal, mungkin orang musyrik, mungkin orang kafir. Namun Rasulullah SAW mengatakan bahwa 3 kelompok pertama yang akan merasakan panasnya siksaan api neraka. Yang pertama, Al-Qari, pembaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang dermawan. Yang ketiga adalah yang mati di medan jihad. Keheranan. Begitupun para sahabat heran. Kenapa? 3 kelompok orang ini justru pertama yang akan merasakan panasnya siksaan api neraka. Yang neraka akan dipanaskan dengan tubuh-tubuh mereka. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, di hari kiamat kelak dipanggil orang yang pertama, yaitu Al-Qari, ini pembaca Al-Quran. Kemudian ditanya kepadanya, "Madza amilta fima alimta?" Apa yang kau amalkan atas apa yang kau ketahui? Kemudian dia mengatakan, "Aqwamu bihi ana al-laili wan nahar." Siang dan malam aku bangun di atas Al-Quran tersebut, di atas ilmu ini. Membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Maka dikatakan kepadanya, "Kadzabta, engkau telah berdusta." Dan malaikat mengatakan kepadanya, "Kadzabta, engkau telah berdusta. Fa inna ma aradta an yuqal fulanun qari." Tetapi engkau itu hanya ingin disebut sebagai qari, sebagai pembaca Al-Quran, sebagai orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Faqad qil. Dan engkau di dunia telah disebut dengan julukan tersebut. Maka ditariklah ke dalam neraka Jahannam. Orang yang kedua, yang dermawan, ditanya, "Madza amilta fi ma a'taituk?" Apa yang kau amalkan atas rezeki yang aku berikan kepadamu? Dia mengatakan, "Asilu rahim wa atasaddaq."
dengan rizkimu ya Allah yang kau limpahkan kepadaku, aku menyambungkan tali silaturahim dan bersedekah. Maka dikatakan kepadanya, kadzabta, engkau telah berdusta. Malaikat mengatakan, kadzabta, engkau telah berdusta. Fa inna ma aradta an yuqal fulanun jawad. Tetapi engkau itu hanya ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Faqad qil, dan engkau telah dijuluki dengan julukan tersebut di dunia. Sudah dapat gelar tersebut. Maka ditariklah ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang ketiga, yang mati di medan perang, ditanya kepadanya, bagaimana engkau wafat? Ya Allah, engkau memerintahkanku berperang di jalanmu, faqataltu thumma qutiltu. Aku pun berperang di jalanmu hingga aku terbunuh di medan peperangan. Maka dikatakan kepadanya, kadzabta, engkau telah berdusta. Malaikat mengatakan kepadanya, kadzabta, engkau telah berdusta. Fa inna ma aradta an yuqal fulanun jari. Tetapi engkau itu hanya ingin disebut sebagai orang yang pemberani, pahlawan, syahid. Faqad qil, dan engkau telah dijuluki dengan julukan tersebut oleh manusia. Maka ditariklah ke dalam neraka jahanam. Kemudian Rasulullah berkata, ya Aba Hurairah, ulaika humut thalatha awwalu man tusa'aru bihin nar yaumal qiyamah. Wahai Abu Hurairah, merekalah 3 kelompok pertama yang akan merasakan panasnya siksaan api neraka, yang api neraka akan dipanaskan dengan tubuh-tubuh mereka. Maka jika kita dalam membaca Al-Quran tidak ikhlas, tidak ada keikhlasan dalam diri kita, bukannya bernilai pahala, bahkan akan bernilai dosa. Mau seindah apapun bacaan kita, sebaik apapun bacaan kita, jika tidak ikhlas karena Allah, berhati-hati. Maka berusaha yang pertama, adab dalam membaca Al-Quran, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, adab di dalam membaca Al-Quran disunnahkan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Bedakan antara membaca dengan menyentuh mushaf Al-Quran. Menyentuh mushaf Al-Quran, mayoritas ulama mengatakan wajib dalam keadaan suci. Tetapi membaca Al-Quran, baik dari hafalannya atau lewat media lain tanpa menyentuh mushaf Al-Quran, maka hal tersebut disunnahkan dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Beda antara dua ya. Kalau membaca saja sunnah, tapi kalau menyentuh wajib dalam keadaan suci. Karena Rasulullah SAW dari hadis عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. Nabi SAW pernah mengirimkan pesan kepada Ahlul Yaman. Kemudian di dalamnya terdapat la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh seseorang menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Maka dalil inilah yang dijadikan oleh para ulama sebagai pedoman, bahwa menyentuh Al-Quran harus dalam keadaan suci. Sedangkan membaca saja hukumnya sunnah dalam keadaan suci. Ya, ini yang kedua. Adab yang ketiga adalah disunnahkan dalam membaca Al-Quran itu dalam keadaan mulut yang bersih. Usahakan kalau punya siwak, bersiwak terlebih dahulu. Atau di zaman kita dengan pasta gigi, ya, sikat gigi terlebih dahulu. Kecuali jika khawatir bagian dari pasta gigi tersebut ada yang tertelan ketika di siang hari Ramadan, maka dihindari. Tetapi jika memiliki siwak, lebih afdal di siang hari Ramadan. Atau jika di malam hari tidak sedang berpuasa, bersihkan mulut kita. Karena kita akan membaca Al-Quran, maka usahakan mulut kita ini dalam keadaan bersih, dalam keadaan memiliki aroma yang baik. Ini terlepas dari aroma ketika sedang berpuasa. Di waktu-waktu yang lain usahakan untuk mengharumkan mulut kita. Jangan sampai kita masih makan gorengan misalkan, masih ada celah-celah di mulut kita sambil baca Al-Quran. Itu meniadakan adab dalam membaca Al-Quran. Itu namanya sama saja tidak memiliki adab. Kita enggak mungkin berbicara dengan seorang yang memiliki pangkat dan jabatan sambil makan ngunyah-ngunyah depan muka dia, enggak mungkin. Kita pasti merasa malu. Bagaimana mungkin orang yang beriman membaca Al-Quran
dan mulutnya tidak dalam keadaan bersih. Maka yang ketiga adalah bersihkan mulut kita sebelum membaca Al-Quran. Adab yang keempat adalah mengambil tempat yang bersih untuk membaca Al-Quran. Oleh sebab itu para ulama menganjurkan seseorang membaca Al-Quran itu yang terbaik tempatnya adalah di dalam masjid. Jadi usahakan cari tempat yang bersih, yang suci di dalam membaca Al-Quran. Jangan di tempat-tempat yang dekat dengan tempat pembuangan kotoran atau sampah dan lain sebagainya. Cari tempat yang bersih, yang suci. Maka para ulama itu menyebutkan yang terbaik seseorang ketika membaca Al-Quran di dalam masjid. Karena masjid adalah tempat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taharra, berusahalah untuk tidak sembarangan dalam membaca Al-Quran. Ketika kita memilih tempat yang baik, itu bagian dari pengagungan kita terhadap Al-Quran. Itu bagian kepada ta'zim dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cari tempat yang baik. Carilah tempat yang bersih. Kemudian juga di antara adabnya adalah membaguskan posisi duduk dalam membaca Al-Quran. Jangan kita membaca Al-Quran kaki naik satu ke atas. Seperti orang yang tumpang kaki. Kakinya naik ke atas, kemudian sambil membaca Al-Quran. Ini kurang adab dalam membaca Al-Quran. Seseorang ketika membaca Al-Quran harus membaguskan posisi duduk. Membaguskan posisi duduk. Ini bagian daripada adab, bagian daripada ta'zim kepada Al-Quran. Jadi jangan sembarangan posisi kakinya, posisi badannya. Tunjukkan bahwa kita mengagungkan kalamullah, mengagungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran ini adalah firman Allah. Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran ini adalah apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengagungkannya dengan tidak sembarangan dalam posisi duduk. Begitupun pakaian kita, begitupun kondisi tubuh kita. Pakaian pun harus yang rapi. Jangan kita di rumah, mohon maaf, pakai kaos oblong, pakai celana sontok, kemudian ngambil Al-Quran, baca Quran gitu. Ya. Haram tidak haram, tapi adabnya ini hilang dalam membaca Al-Quran. Kita nggak mungkin bertemu dengan seseorang yang memiliki kedudukan berpenampilan seperti itu. Kita jangankan kemana, ke pasar pun rasanya malu untuk berpenampilan seperti itu. Bagaimana orang yang beriman mau membaca Al-Quran dengan penampilan seperti itu? Pasti dia harus berusaha untuk membaguskan posisi, membaguskan, memilih pakaian terbaik yang dia miliki, menggunakan wewangian, tunjukkan pengagungannya terhadap Al-Quran. Jadi perlu diperhatikan dari mulut kita, pakaian kita, kebersihan kita, tempatnya juga harus bersih, harus suci. Yang lebih utama, itu cara pengagungan kita kepada Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah disunnahkan untuk beristi'adzah di dalam membaca Al-Quran. Yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Dan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Jika kalian membaca Al-Quran, maka beristi'adzahlah kepada Allah dari syaitan nirrajim, dari syaitan yang terkutuk. Isti'adzah sebelum membaca Al-Quran, kalau kita mengambil dalil ayat ini, maka hukumnya adalah wajib. Kenapa? Ini adalah perintah. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ. Jika engkau membaca Al-Quran, maka beristi'adzahlah. Perintah. Dan perintah hukumnya adalah yufidul wujub, menunjukkan kepada perkara yang wajib. Jika hanya satu dalil yang kita ambil. Tapi jika kita gabungkan dengan dalil yang lain, maka derajatnya yang dari tadi wajib ini akan turun menjadi sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam khutbatul hajah, yaitu khutbah permulaan di dalam setiap ceramah beliau atau khutbah beliau, seperti yang tadi kita bacakan di awal.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini ayat Al-Qur'an bukan? Ayat Al-Qur'an. Tetapi di dalam hadis tersebut tidak disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristi'adzah dari syaitan ketika akan memulai membaca ayat-ayat itu. Sehingga para ulama banyak yang berpendapat bahwa membaca isti'adzah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dari penggabungan beberapa dalil tadi, ucapan isti'adzah sebelum membaca Al-Qur'an itu hukumnya tidak wajib, akan tetapi hukumnya adalah sunnah. Afdalnya, yang terbaik, seseorang ketika akan membaca Al-Quran tetap beristi'adzah, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan ini berlaku di awal surat ataupun di pertengahan surat. Kemudian selain isti'adzah, juga seseorang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kapan? Di setiap permulaan ayat surat Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Jadi jika kita mau membaca Al-Fatihah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil dan seterusnya. Jika kita mau membaca surat An-Nas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Akan tetapi jika kita membaca di pertengahan surat, kita mulai membaca di pertengahan surat, maka cukup dengan beristi'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim malikin nas, misalkan, langsung di pertengahan surat. Tidak perlu lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim ini dibacakan di awal setiap surat kecuali surat At-Taubah. Ya. Itu bagian daripada adab dalam membaca Al-Quran. Karena setan itu ketika kita membaca Al-Quran itu berusaha merasuki kita, menggoda kita. Ya. Untuk apa? Untuk malas dalam membaca Al-Quran. Bandingkan saja Pak, kalau Bapak punya timer waktu, bandingkan saat Bapak baca Al-Quran dan Bapak baca handphone. Kapan waktu yang Bapak cepat mengantuk? Baca Quran atau baca handphone? Itu kalau dibandingkan bisa 1/10 tuh waktu. Kalau baca handphone gak kerasa sudah 1 jam. Baca Al-Quran baru 5 menit aja udah beratnya luar biasa. Nah, maka kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Kemudian hendaknya ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk, mentadaburi Al-Quran. Yang terpenting bukan banyak, tapi mentadaburi Al-Quran tersebut. Memahami apa makna yang terkandung di dalamnya. Tidak perlu buru-buru. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, tidak tadabbur dalam membaca Al-Quran, atau ada sesuatu yang terkunci pada hati mereka? Ini tidak mampunya seseorang mentadaburi Al-Quran, tidak maunya seseorang mentadaburi Al-Quran, tanda bahwa di hatinya ada sesuatu yang seperti gembok yang mengunci. Makanya ada perkataan menarik dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan apa? La an aqra'u idza zulzilat wal qari'ah atadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra'al Baqarah wa Al Imran tahdhiran. Jika aku membaca surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dan membaca Al-Qari'ah, kemudian mentadaburi kedua surat tersebut, sesungguhnya lebih aku cintai daripada aku membaca surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran secara cepat. Jadi kata Ibnu Abbas, aku membaca surat Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah dengan mentadaburi maknanya, dengan perlahan, dengan tuma'nina, itu lebih aku cintai daripada membaca cepat surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Bayangkan, ini kalau digabung nggak sampai 1 halaman, ini kalau digabung dapat berapa juz nih? Ternyata seorang sahabat yang mulia Ibnu Abbas lebih mencintai poin yang pertama tadi, membaca surat walau sedikit tapi berusaha mentadaburinya. Maka kita pun harus seperti itu, jangan cepat-cepat. Tadaburi maknanya apa. Kalau tidak tahu, coba beli buku yang ada tafsirnya walaupun ringan, tafsir singkat. Enggak tahu, cek maknanya apa.
biar kita memahami tentang makna tersebut. Atau minimal kalau satu hari baca 1 juz, minimal dengarkan tafsirnya 1 halaman. Jangan sampai tidak sama sekali memahami apa yang dibaca. Yang penting selesai saja. Tidak, harus difahami apa yang dibaca. Kemudian juga ada berikutnya adalah memperindah suara dan bacaan. Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk dalam golonganku, kata Rasulullah, orang yang tidak memperindah suara dan bacaan Al-Qur'an. Diperindah suara bacaan kita, tapi harus mengikuti tajwid yang benar. Jangan mengejar keindahan bacaan, tajwidnya hancur-hancuran. Yang pendek dibaca panjang, yang panjang dibaca pendek, hanya ingin mengikuti irama tertentu. Jangan. Ini banyak terjadi. Agar terlihat lebih fasih, kemudian dihancurkan tajwidnya, agar terlihat enak untuk didengar. Itu nggak boleh seperti itu. Bahkan sebagian menghancurkan huruf-hurufnya hanya agar terlihat lebih fasih dalam membaca Al-Quran. Yang shad dibaca sin, panjang dibaca pendek. Banyak imam-imam alhaakumut takatsur. Dari mana? Ayo, ada tambahan huruf tersebut. Pendek dibaca panjang. Ini banyak terjadi. Hanya untuk mengikuti irama, nggak boleh seperti ini. Sebelum kita memiliki irama tertentu, mencoba irama tertentu, selesaikan terlebih dahulu tajwidnya. Mana gunnah, mana ini dan itu, semua pelajari dulu tajwidnya, baru berirama. Jangan berirama, baru membenarkan tajwid, nanti acak-acak. Saya pernah sholat di salah satu masjid, imamnya karena ingin terlihat fasih, itu ketika i'tidal, terusnya kan sami'allahu liman hamidah, dia bacanya syami'allahu liman hamidah. Jadi sin dibaca ya terlihat lebih fasih gitu. Ini malah menghancurkan maknanya. Jadi kita berusaha mempelajari tajwidnya. Perlahan Pak. Kalau bapak-bapak ini mau sedikit bersabar mempelajari Al-Quran, buku Iqra tuh Pak yang kita dulu kecil baca tuh. Metode Iqra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau mau sabar aja, 6 bulan aja fokus pelajari itu 6 bulan. Insya Allah Ramadan berikutnya, Bapak, Ibu semua sudah lancar baca Al-Quran. Tapi kita kadang tergesa-gesa. Gengsi membaca Iqra 1, mempelajari huruf, membenarkan makharijul hurufnya. Bod dibaca bod, akhirnya bod dibaca dal. Nggak mau tuh untuk turun dulu ke Iqra 1 sebentar. Insya Allah tahun depan udah lancar baca Al-Quran. Kita ingin memahami dan ingin bisa membaca Al-Quran, harus menurunkan gengsi kita terlebih dahulu. Jangan memaksakan diri. Kita kalau bermain masih harusnya di level 1, main langsung ke level sekian, game over terus tuh Pak. Kalau main game saja. Salah terus akhirnya. Akhirnya kalau ada tadarus nggak pernah mau. Kenapa? Malu. Malu. Jangan sampai seperti itu. Masih ada waktu? 3 menit lagi ada? 7 menit. Nah, jangan sampai seperti itu. Saya pernah pengalaman juga Bapak. Dulu, sekitar 8 tahun yang lalu, pernah sholat di satu masjid, sholat tarawih. Kemudian ketika sedang mengimami, ada ayat yang saya lupa. Akhirnya, tidak ada yang berusaha membenarkan, akhirnya ruku. Kalau tidak salah di rakaat keempat itu. Selesai rakaat keempat, saya ambil mushaf Al-Quran. Kemudian saya tengok ke belakang. Kira-kira siapa yang sosok yang paling meyakinkan untuk dapat membenarkan jika saya nanti salah lagi. Saya buka mushaf Al-Quran tersebut. Kemudian saya berikan kepada salah seorang yang saya berhusnudzon, orang tersebut bisa membenarkan bacaan saya. Saya berikan, kata saya tolong nanti kalau salah, tolong dibenarkan. Beliau ambil Al-Quran tersebut, kemudian ketika saya akan takbir, beliau tutup Al-Quran itu, beliau simpan di atas mimbar. Saya Masya Allah, berarti beliau sudah hafidh Al-Quran. Rakaat 5, 6, Alhamdulillah tidak ada yang lupa. Selang berapa tahun kemudian, ketemu lagi Allah takdirkan. Kebetulan waktu itu ada tes baca Al-Quran. Kebetulan saya meriksa beliau.
Pas meriksa ternyata qadarullah ma syafa'al, bukan beliau saat itu hafidz Al-Qur'an, tapi beliau memang tidak mampu membaca Al-Qur'an tersebut. Ya. Selang berapa tahun? Ya. Tapi kita berhusnudzon saat itu pikiran kita beliau hafal Al-Qur'an. Momen tersebut, Pak, kalau kita yang kebetulan berhadapan, itu mungkin sesuatu yang kita dapat tutupi hal tersebut, tidak disebarkan siapa nama dan lain sebagainya. Tapi bayangkan, ada orang-orang itu yang tidak dapat menjaga aib saudaranya. Bayangkan ketika dalam satu majelis, kemudian tadarus membaca Al-Quran, kita masih belum bisa membaca Al-Quran tersebut. Sesuatu yang sebetulnya semuanya harus memaklumi untuk saling mendukung, mensupport. Tapi hanya sedikit hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seperti itu. Maka kita harus ada semangat, himmah untuk bisa membaca Al-Quran. Masa bahasa Inggris kita bisa, bahasa Al-Quran gak bisa? Masa bahasa Indonesia kita lancar, bahasa Al-Quran, firman Allah kita gak bisa? Saya pernah katakan, jika bapak-bapak sekalian, saya berikan satu lembar kertas, dan saya sering katakan ini setiap kajian, saya berikan selembar kertas, tulisannya bahasa Cina, Pak. Cuman ada nama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dalam tulisan Latin ada tulisan $1.000. Ada stem resmi dari kedutaan Cina, Pak. Pak, ini surat dari kedutaan Cina untuk Bapak. Bapak akan berusaha cari tahu gak? Ini apa isi dari bahasa Cina ini? Ada nama saya, ada tulisan $1.000. Nih resmi ini, pasti akan dicari. Walaupun pakai Google Translate, dicari maknanya apa. Ini puluhan tahun sholat, nggak pernah peduli untuk bisa tajwidnya, panjang pendek nggak pernah peduli. Puluhan tahun sholat nggak pernah mau faham apa maknanya. Padahal kita ketika sholat menghadap siapa? Menghadap Allah. Nggak pernah mau peduli. Padahal kunci keberhasilan seseorang adalah jika dia berhasil dalam sholatnya. Tapi nggak pernah ada kepedulian. Giliran $1.000, urusan dunia $1.000, dicari ini maknanya apa. Tapi sholat puluhan tahun, ribuan rakaat, jutaan rakaat mungkin, nggak pernah ingin tahu, nih bacaan sujud saya ini maknanya apa sih? Tasyahud saya ini maknanya apa sih? Ini PR besar buat kita. Yang terakhir adalah adab dalam membaca Al-Quran. Ketika kita bertemu dengan ayat-ayat yang berisi tentang nikmat surga, tentang ganjaran pahala, maka dianjurkan kita berhenti sejenak, kemudian memohon kepada Allah agar kita dikaruniakan kenikmatan tersebut. Dan ketika berjumpa dengan ayat tentang azab, tentang siksa, dan yang semisal dengannya, dianjurkan kita berhenti sejenak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal tersebut. Ya, dari hal tersebut. Karena Al-Quran ini adalah peringatan untuk kita. Di Al-Quran ini juga ada motivasi untuk kita menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika bertemu ayat tentang nikmat surga, berhenti sejenak, minta kepada Allah, tadahkan kedua tangan kita, ya Rabb, ya Allah, karuniakan aku surga. Ya. Ketika bertemu ayat tentang azab, ya Allah, lindungi aku dari siksa api neraka. Itulah sekilas Bapak dan Ibu sekalian mengenai adab dalam membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang memanfaatkan keberadaan kita di bulan Ramadan untuk terus membaca Al-Quran, memahami maknanya dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Karena ini adalah bulannya Al-Quran, maka berikanlah porsi yang terbaik untuk Al-Quran di bulan ini. Merugi orang yang berjumpa dengan bulan Al-Quran tapi tidak dapat menghatamkan Al-Quran. Rugi, mumpung masih ada waktu 22 hari ke depan. Rugi, selesai kita di bulannya Al-Quran, ternyata sampai selesainya bulan Al-Quran, kita tidak menghatamkan Al-Quran. Buatlah program khusus untuk kita dapat menghatamkan Al-Quran. Buatlah rencana, canangkan, dan amalkan. Agar selesai dari bulan Al-Quran, kita telah menghatamkan Al-Quran, dan banyak memahami makna yang terkandung di dalamnya, dan Allah berikan keridhaan kepada kita. Dan ingat, ikhlaskan amalan kita, hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qultu ma sami'tum alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.